teman-teman pejuang RSP. Sesi sharing minggu ini saya ingin membahas tentang bagaimana tips membangun jaringan atau network kita secara efektif agar network kita ini bisa menjadi leverage atau daya ungkit dalam karir atau kehidupan kita. Teman-teman, ada yang bilang kan, network is net worth. Apa artinya? Jaringan kita sama dengan kekayaan kita. Dengan siapa kita bergaul akan mempengaruhi jumlah kekayaan kita. Bahasa sederhananya, teman-teman kita akan menentukan siapa diri kita yang sebenarnya. Kenapa? Ya karena sedikit banyak pergaulan ini akan mempengaruhi terhadap diri kita secara umum. Baik mindset, pemikiran, penampilan, lingkungan, standar-standar yang kita miliki, dan kompetisi maupun kompetensi antara satu sama lain. Dalam konteks bekerja atau berkarir, siapa leader kita atau atasan kita akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan karir diri kita. Atau teman-teman kita di dunia kerja ini sangat berpengaruh terhadap masa depan karir kita. Untuk itu, penting buat kita mengetahui bagaimana cara membangun network kita agar bisa menjadi leverage tadi dan bisa menjadi daya ungkit atas pencapaian-pencapaian profesional kita. Yuk belajar bagaimana membangun network yang berdampak ke net worth. Oke, yang pertama, kita perlu menetapkan visi ke diri kita sendiri, ya kan? Saya ini ingin berkarir di bidang apa? Industri yang ingin saya perdalam atau yang ingin saya geluti ini apa? Siapa orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang terbaik di bidang karir yang ingin saya dalami? Nah, dari pemahaman visi ini kita jadi lebih efektif. Kita melihat, kita mensortir siapa-siapa saja yang ingin kita PDKT-kan atau kita pendekatan gitu ya. Mereka para ahli di bidang apa, dan pikirkan, relate nggak dengan visi terhadap perkembangan karir yang ingin kita capai. Nah, dengan pemahaman visi ini juga kita bisa langsung tembak gitu kan, siapa yang ingin kita gali lebih dalam ilmunya di bidang karir yang ingin kita geluti. Dengan visi ini yang akan menggambarkan dengan jelas bagaimana masa depan karir dan perkembangan kehidupan kita. Setelah kita memahami visi kita mau kemana dan tahu orangnya atau lembaganya atau perusahaannya yang ingin kita dekati, yang kedua yaitu kita coba tawarkan kerjasama. Oke, konteks kerjasama ini bukan hanya sekedar ya bikin perjanjian secara tertulis terus melakukan kerjasama gitu, tapi juga bisa dalam berbagai macam konteksnya. Kita kerja dengan dia, atau kita coba tawarkan proyek bareng dia dengan skill yang kita punya, atau aktif di suatu organisasi keprofesian atau komunitas agar kita bisa terus berinteraksi dengan mereka secara intens gitu. Orang-orang yang ingin kita dekati, yang paling penting itu tahu apa value yang bisa kita berikan dalam kerjasama dengan mereka. Coba pilih dari 3 pertanyaan ini. Apakah kita mempermudah hidupnya dia? Apakah kita membuat sesuatu yang lebih murah dari apa yang biasa dia keluarkan? Apakah kita memiliki dampak yang membuat mereka menjadi lebih mudah atau menjadi lebih bahagia? Nah, value-value itu yang bisa kita berikan kepada mereka. Karena kalau interaksi kita dalam membangun network yang kita pikirkan hanya diri kita saja, ya ini agak berat ya. Kenapa? Karena pada dasarnya orang itu hanya memikirkan dirinya sendiri. Orang lain, ya nanti dulu. Kalau kita value-nya kosong, kita nggak punya value apa-apa, ya network kita juga akan kosong. Karena mereka merasa adanya keberadaan diri kita ini tidak memberikan dampak ke kehidupannya gitu. Akhirnya, ya udah, pertemuan kita hanya sekedar lewat dan angin lalu. Karena network yang sehat adalah network yang saling memberikan value dan memberikan manfaat. Oke, yang ketiga yaitu saling respect ya. Ketika kita berinteraksi dengan seseorang dalam membangun suatu jaringan, ya kita hormati sekecil apapun peran atau kerja yang bisa mereka hasilkan atau value yang mereka hasilkan. Salah satu yang orang lihat saat ingin membangun network adalah sikap atau attitude kita yang tidak ada aturan tertulisnya, tapi kita semua memiliki common sense yang seragam terhadap bagaimana kita seharusnya bersikap. Misal, ya kan, kita nggak sering-sering ngomongin orang lain atau jelek-jelekin orang lain sembarangan. Siapapun itu, ya kita nggak boleh ngata-ngatain.
bersikap hormat dengan setiap orang, dan menjaga komunikasi dan interaksi dengan baik. Karena sepintar apapun seseorang, tapi tidak membangun attitude-nya, tidak membangun sikapnya, ini agak susah ditolong ya. Karena kalau udah kayak gitu, jatuhnya jadi karakter gitu. Tapi intinya, kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga sikap, menjaga attitude, dan menjaga respectness kepada orang lain. Karena peluang untuk membangun network kita menjadi lebih besar, karena kita bersikap respect kepada orang lain. Oke, selanjutnya nanti kita lanjut di part 2 ya. Terima kasih dan selamat mempraktikkan.